Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Setelah sebelumnya saya dari jembatan kereta api pertama, akhirnya saya tiba di jembatan kereta api kedua dari 4 jembatan kereta api yang menghubungkan stasiun Manggarai yang berada di Jakarta Selatan dengan stasiun Jatinegara yang berada di Jakarta Timur. Terlihat dari sini, di atas jembatan tersebut terdapat tulisan Anno 1917 yang menandakan tahun dibangunnya jembatan tersebut. Dan di balik jembatan tersebut juga terdapat jembatan layang yang baru, yang posisinya lebih tinggi dari jembatan kereta api double track yang lama. Nah, di atas jembatan yang baru terlihat ya KRL atau komuter lain yang sedang melintas dari Manggarai ke Jatinegara. Keretanya sekarang sudah tidak melewati jembatan yang lama, karena jalur lama sedang ada proyek pembangunan double track atau jalur rel dui ganda. Proyek tersebut merupakan bagian dari proyek double track dari Manggarai, Jatinegara hingga Cikarang sepanjang 35 km. Inilah jembatan kereta api Bukit Duri yang merupakan salah satu jembatan klasik yang dibangun pada masa Hindia Belanda, tepatnya pada bulan April tahun 1917 silam, yang menghubungkan jalur XNIS dari stasiun kota, stasiun Gambir, stasiun Manggarai hingga ke Bogor, dengan jalur SS yang dari Pasar Senen, Jatinegara hingga ke kawasan timur Pulau Jawa. Nah, seperti apakah keadaan di atas jembatan kereta api Bukit Duri saat ini? Bagi yang penasaran, simak terus ya videonya sampai selesai. Karena nanti saya akan mencoba naik ke atas jembatan tersebut untuk melihat progres pembangunan jalur kereta api double track yang kabarnya akan rampung pada tahun 2021 mendatang. Saya melihat jembatan kereta api tersebut dari jembatan Jalan Raya ini, yang berada tepat di Jalan Slamet Riyadi. Jembatan Jalan Raya ini juga sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Terbukti dari beberapa foto lawas yang pernah saya lihat, dan juga dari foto udara yang diambil sekitar tahun 1930-an. Di dalam foto tersebut terlihat jelas bahwa di sini sudah terdapat jembatan jalan raya yang membentang di atas Sungai Ciliwung. Bagi yang ingin melihat jembatan kereta api Bukit Duri sangat mudah, karena lokasinya cukup strategis dan tidak jauh dari jalan raya Slamet Riyadi ini. Tinggal mencari jalan Manggarai Selatan, maka kalian sudah bisa menemukan jembatan tersebut. Nah, di atas sana terdapat papan petunjuk arah. Yang lurus atau ke depan sana, itu menuju ke stasiun Manggarai, yang letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Sedangkan yang ke arah kiri yang melewati kolong jembatan kereta api Bukit Duri itu menuju ke arah Kampung Melayu. Sebelum saya melihat lebih dekat jembatan tersebut, saya akan tampilkan cuplikan video lawas serta beberapa foto lawas mengenai jembatan kereta api Bukit Duri yang diambil sekitar tahun 1930-an. Inilah video lawas ketika kereta api uap melintas di atas jembatan kereta api Bukit Duri yang membentang di atas Sungai Ciliwung. Terlihat di video dan foto tadi, keadaan di sekitar jembatan sangat indah dan asri. Menjelang akhir tahun 2020 ini, apakah keadaannya masih sama seperti yang ada di foto atau di video lawas tadi? Yuk kita lihat dan kita bandingkan seberapa jauhkah perbedaannya. Nah, di sini kita belok kiri di Jalan Manggarai Selatan. Itu ya, ada papan namanya. Inilah jalan menuju ke arah jembatan kereta api Bukit Duri. Terlihat ya, di samping kiri dan kanan jalan ini berjajar kayu-kayu bekas di pinggir Jalan Manggarai Selatan. Kemungkinan kayu-kayu ini untuk dijual kembali. Sebenarnya dari sini sudah terlihat jelas bentuk jembatannya.
Sayangnya jembatannya tidak bisa terlihat secara keseluruhan karena terhalang oleh tembok dan kayu-kayu yang berada di sekitar jembatan ini. Melihat foto lawas tadi, jembatan ini di kedua ujungnya mempunyai jalan tembus atau terowongan. Kemungkinan memang sudah dirancang demikian untuk akses jalan tembus, sehingga walaupun terdapat jembatan, namun akses jalan ini tidak terhalang. Inilah salah satu terowongan yang berada di jembatan ini, atau jalan tembus. Yang satunya lagi berada di seberang Sungai Ciliwung, atau yang berada di sebelah kiri saya ini. Nah, terdengar suara gemuruh kereta api di atas jembatan yang baru. Yuk kita lihat. Terlihat di atas, keretanya melintas di jembatan yang baru menuju ke arah Jatinegara. Kedua jembatan kereta api ini sangat berbeda sekali arsitekturnya. Jembatan kereta api yang lama bentuk rangkanya melengkung dan terbuat dari beton, sehingga minim perawatan. Walaupun sudah tua, jembatan ini masih gagah berdiri hingga kini. Dan kini di sampingnya sudah dibangun jembatan baru. Inilah foto ketika jembatan ini dibangun. Jembatan ini terletak di Kelurahan Bukit Duri dan berbatasan dengan Kelurahan Manggarai Selatan. Maka jembatan ini dikenal juga sebagai jembatan kereta Manggarai Selatan. Namun, secara letak geografis, yang dinamakan jembatan kereta api Manggarai sebenarnya adalah jembatan kereta api yang berada di pintu air Manggarai, atau tepatnya berada di perbatasan Jalan Sultan Agung dengan Jalan Tambak. Terlihat dari sini di samping kiri saya ini sudah dibangun jembatan kereta api yang baru, yang berdampingan dengan jembatan kereta api yang lama. Jembatan kereta api yang baru ini terlihat lebih tinggi dari jembatan kereta api yang lama. Ternyata jembatan kereta api yang baru yang berada tepat di atas Sungai Ciliwung menggunakan rangka besi. Berbeda dengan jembatan kereta api yang lama, rangkanya terbuat dari beton. Kini kondisi di sekitar jembatan kereta api Bukit Duri sungguh memprihatinkan. Kumuh dan kalinya pun menyempit. Padahal dahulu di sini adalah sebuah tempat rekreasi di tepi sungai yang asri, bersih, dan menyejukkan. Ya, seperti inilah kondisi jembatan kereta api Bukit Duri yang membentang di atas Sungai Ciliwung pada bulan November tahun 2020. Jembatan tua ini saat ini sudah berumur lebih dari 1 abad, tetapi jembatan kereta api Bukit Duri ini masih terlihat kokoh berdiri. Jika dilihat dari foto masa lalu, keberadaan jembatan ini sangat indah. Sebuah jembatan kereta api yang membentang di atas Sungai Ciliwung. Dan dahulu, di sini suasananya masih belum ramai dari pemukiman penduduk. Tapi sangat disayangkan ya, kondisi di sekitar jembatan kuno ini tidak seindah dulu. Sekarang sudah banyak bangunan semi permanen, sehingga mengurangi keindahan dan kegagahan jembatan ini. Jembatan kereta api yang sudah ada sejak zaman Belanda ini memang pembangunannya sudah dirancang untuk double track atau jalur ganda. Mengingat sejak dahulu jalur kereta api ini merupakan jalur yang sangat sibuk, sehingga perlu dibangun jalur ganda.
agar lalu lintas kereta api berjalan lancar dan cepat. Apalagi dahulu kereta api merupakan sarana transportasi andalan. Begitu juga jembatan layang kereta api yang baru. Jalurnya juga dirancang untuk double track atau jalur ganda. Jembatan kereta api yang membentang di atas Sungai Ciliwung ini merupakan jembatan kereta api yang sangat penting sekali peranannya, karena penghubung antara stasiun transit Manggarai dengan stasiun transit Jatinegara. Apalagi, kabarnya stasiun Manggarai akan dijadikan stasiun sentral untuk menggantikan stasiun Gambir. Terlihat di atas, struktur beton jembatan ini masih terlihat kokoh, walaupun kini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tepatnya sekitar 103 tahun, karena jembatan ini dibangun pada tahun 1917 silam. Walaupun saat ini panas matahari terik, tetapi di sekitar jembatan ini udaranya cukup sejuk, karena jembatan ini cukup tinggi, sehingga jika dilewati kendaraan besar seperti truk dan kendaraan lainnya masih aman, tidak akan mentok atau nyangkut. Maka dari itu di sekitar jembatan ini tidak ada pembatas ketinggian. Tidak seperti jembatan pertama yang saya kunjungi, jembatannya agak pendek dan ada pembatas ketinggiannya, yang terbuat dari besi untuk mengamankan pondasi jembatan. Pembangunan proyek jembatan layang dari stasiun Manggarai yang berada di Jakarta Selatan sampai ke stasiun Jatinegara yang berada di Jakarta Timur kini sudah selesai, sehingga kini kereta api sudah bisa melintasi jalur layang. Switch over atau pemindahan jalur kereta api ke jalur yang baru sudah dilakukan sekitar 2 bulan yang lalu. Proyek double track atau jalur rel Dwi Ganda ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2021 mendatang. Proyek double track itu meliputi segmen Manggarai Jatinegara sepanjang 3 km dan segmen Cakung Bekasi sepanjang 12 km. Yang menjadi bukti bahwa jembatan ini sudah berusia lebih dari 100 tahun karena di atas jembatan ini terdapat tulisan ANO 1917 yang menandakan bahwa jembatan tersebut dibangun pada tahun 1917 silam. Tulisannya masih terlihat jelas, baik di sisi sebelah sini maupun di sisi satunya, yang sudah kita lihat tadi di awal video. Saya akan mencoba naik ke atas untuk melihat keadaan perkembangan proses pembangunan jalur Dwi Ganda di jalur double track yang lama. Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di atas sini.
Beginilah keadaan di atas jembatan kereta api yang lama. Kini rel beserta bantalannya sudah tidak ada, sudah dicopot, sehingga kereta api untuk sementara tidak bisa melewati jalur ini, sampai pengerjaan jalur double track ini selesai. Jembatan ini dibangun oleh perusahaan kereta api milik negara yaitu SS atau Staatssporwegen, setelah jalur NIS diambil alih oleh SS. Tujuan dibangunnya jembatan ini tentunya untuk menghubungkan jalur kereta api dari Manggarai dengan jalur kereta api di Jatinegara, yang sebelumnya tidak terhubung, karena jalurnya dibangun oleh perusahaan yang berbeda. Tetapi setelah SS mengambil alih jalur NIS, maka dibuatlah jalur penghubung antara stasiun Manggarai dengan stasiun Jatinegara. Akhirnya SS membangun 4 buah jembatan kereta api pada tahun 1917 hingga tahun 1918 dari stasiun Manggarai hingga stasiun Jatinegara yang berjarak sekitar 3 km. Nah, saya sudah berada di tengah-tengah jembatan kuno ini. Di balik tembok inilah terdapat tulisan ANO 1917 yang tadi sudah kita lihat dari bawah jembatan ini. Kini, di samping kanan jembatan ini sudah terdapat jembatan baru yang posisinya lebih tinggi dari jembatan yang lama, dan jembatan yang baru saat ini sudah difungsikan. Pembangunan proyek double track ini bertujuan untuk memisahkan jalur kereta api jarak jauh KRL atau komuter lain Jabodetabek dan kereta api bandara di stasiun Manggarai. Itulah kereta rel listrik atau komuter lain yang menuju ke arah stasiun Manggarai. Jadi untuk sementara jalur kereta api KRL dan jalur kereta api jarak jauh melewati jembatan layang yang baru ini. Mungkin bagi yang sering naik kereta api di jalur ini sudah tidak asing lagi dengan keberadaan 4 jembatan yang berada di jalur ini. Apalagi di jalur ini terdapat salah satu viaduk yang cukup terkenal dan menjadi landmark khususnya di wilayah Jakarta Timur, karena viaduk tersebut berada tepat di atas Jalan Raya Matraman. Seperti inilah keadaan di atas jembatan kereta api Bukit Duri pada bulan November tahun 2020. Semoga saja proyek pembangunan double track ini segera selesai, sehingga perjalanan kereta api akan semakin lancar dengan adanya jalur double track, karena masing-masing kereta api nantinya mempunyai jalur tersendiri. Dari atas jembatan ini kita bisa melihat sebagian kota Jakarta yang penduduknya sangat padat sekali, sampai di pinggiran Sungai Ciliwung. Seperti pada video part pertama, saya nanti akan menunjukkan kepada kalian semua 4 buah jembatan tua yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berada di jalur ini. Pada masa kejayaannya, dahulu di era tahun 1930-an, di sekitar jembatan ini pemandangannya sangat indah, dengan aliran Sungai Ciliwung yang airnya masih bersih serta belum ramai penduduk. Namun, kondisinya kini tak lagi indah, melainkan jauh dari kesan bersih dan apik. Untuk melihat jelas jembatan kereta api Bukit Duri ini, bisa dilihat dari jembatan Jalan Raya Slamet Riyadi, yang juga membentang di atas Sungai Ciliwung. Karena letak jembatan di Jalan Slamet Riyadi memang berhadapan langsung dengan jembatan kereta ini, atau tempat saya opening video ini tadi. Itu ya, yang di sebelah sana. Jembatan yang dibangun antara stasiun Manggarai sampai dengan stasiun Jatinegara, ada yang melewati jalan raya dan ada juga yang melewati sungai. Pembangunan jembatan ini juga pernah dimuat di dalam surat kabar dalam bentuk bahasa Belanda. Di dalam surat kabar tersebut menyebutkan bahwa jembatan ini dibangun pada tahun 1917.
Inilah kutipan surat kabar mengenai jembatan kereta api Bukit Duri. Bagi yang mengetahui bahasa Belanda, silahkan ditranslate. Apa arti dari surat kabar ini? Seperti inilah Jalan Manggarai Selatan jika dilihat dari atas jembatan ini. Kini, jembatan lamanya untuk sementara waktu tidak dilintasi kereta api, karena sedang terdapat proyek pembangunan double track atau jalur dwi ganda. Inilah foto udara jalur kereta api Manggarai Jatinegara yang diambil sekitar tahun 1930-an. Setelah ini, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke jembatan ketiga. Ini ya, yang saya lingkari warna biru, itu merupakan jembatan ketiga. Dan yang dilingkari warna merah itu adalah jembatan kedua atau yang sedang saya kunjungi ini. Oke, mungkin ini saja pembahasan mengenai jembatan kereta api Bukit Duri yang termasuk salah satu jembatan klasik yang berada di jalur ini. Semoga saja jembatan ini tetap dilestarikan keberadaannya karena jembatan ini memiliki peran penting dalam dunia transportasi, di mana jembatan ini memiliki jalur ganda sejak zaman kolonial Belanda. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita mengenai sejarah perkeretaapian di Indonesia. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, boleh kalian share. Di channel ini, saya banyak membahas seputar perkeretaapian di Indonesia. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, setelah menonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Barangkali ada informasi yang bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya video part ketiganya. See you next time.